Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada kali ini akan kita bahas tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu terjadinya penyerbukan. Namun sebelum itu saya akan kembali sebentar ke materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Pada yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ada 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu yang pertama disebut dengan penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari itu berasal dari bunga itu sendiri atau dari bunga yang sama. Biasanya nanti ketika dalam soal penggambarannya berupa satu bunga saja. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam penyerbukan yang kedua yaitu tentang gaitogami atau penyerbukan tetangga. Gaitogami ini jika serbuk sari berasal dari bunga lain yang masih satu pohon. Biasanya nanti ada gambarnya berupa dua bunga yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami. Jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang masih satu spesies. Penggambarannya nanti semua bagian tanamannya digambarkan persis. Namun kedua bunga tersebut terpisah dalam tanaman yang berbeda. Yang keempat yaitu bastar. Jika serbuk sari berasal dari bunga lain pohon yang masih satu jenis tapi berbeda varietas. Biasanya nanti penggambarannya ada hal yang dibedakan dari tanaman tersebut. Mungkin ukuran daunnya, mungkin ukuran bunganya, atau mungkin juga warna bunga. Nah, yang berikutnya yaitu macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu terjadinya penyerbukan tersebut. Secara garis besar ini ada 4 faktor yang membantu terjadinya penyerbukan, yaitu yang pertama faktor berupa angin. Penyerbukannya disebut dengan anemogami. Yang kedua, faktor yang kedua berupa air. Penyerbukannya disebut dengan hidrogami ini. Yang ketiga, dibantu oleh atau faktornya berupa hewan, sehingga disebut dengan zodiogami. Nah, penyerbukan oleh hewan sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada yang dibantu oleh serangga namanya entomogami, silakan ditulis sendiri. Yang kedua dibantu oleh burung namanya ornitogami, dibantu oleh kelawar namanya kriptogami, dan yang dibantu oleh siput namanya melagogami. Nah, faktor yang keempat itu manusia atau faktor yang penyerbukan yang dibantu oleh manusia namanya antropogami. Baik, kita bahas satu persatu yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin itu ciri utama yang pertama yaitu serbuk sari banyak, kecil, ringan. Jadi serbuk sarinya kecil, banyak, dan ringan. Karena kecil dan ringan maka mudah dibawa oleh angin. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu tidak memiliki bau atau tidak berbau. Ciri yang ketiga tidak memiliki kelenjar madu. Mahkota bunga tidak berwarna mencolok atau mungkin diistilahkan mahkota bunga tidak berwarna. Nah, biasanya struktur dari bunga itu sangat sederhana. Ini ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh angin. Apa contoh bunganya? Misalnya pada rumput-rumputan. Misalnya pada jagung, padi. Ini penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang berikut, penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami.
Hidro itu air, game itu penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, cirinya apa? Terjadi pada tumbuhan air. Misalnya apa? Hidrilla. Misalnya apa? Enceng gondok. Misalnya teratai. Tumbuhan-tumbuhan ini, yaitu hidrilla, enceng gondok, dan teratai ini hidupnya di air. Sehingga penyerbukannya dibantu oleh air. Yang ketiga, yaitu zodiogamy. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penyerbukan yang dibantu oleh serangga itu ada 4. Itu yang pertama namanya entomogamy, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Misalnya kupu-kupu, kumbang, lalat, lebah. Ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Kemudian apa cirinya? Cirinya yang pertama memiliki kelenjar madu. Nah, kelenjar madu ini merupakan daya tarik buat serangga-serangga itu. Nah, serangga datang ke bunga karena dia ingin mencari madu, mendapatkan makanannya. Kemudian yang kedua, mahkota bunga berwarna mencolok. Mungkin merah, kuning, putih, hijau. Yang ketiga, serbuk sari lengket. Jadi serbuk sari lengket. Sehingga ketika ada serangga yang masuk ke bunga, punggungnya menyentuh serbuk sarinya, maka serbuk sari akan menempel pada punggung serangga tersebut. Kemudian ketika punggungnya menyentuh kepala putik, maka si serbuk sari akan menempel di kepala putik tersebut. Jadi ciri yang pertama tadi apa? Memiliki kelenjar madu. Yang kedua, mahkota bunga berwarna mencolok. Yang ketiga, serbuk sari lengket. Dan yang keempat, memiliki aroma atau bau yang khusus atau yang khas. Yang khusus atau khas di sini belum tentu mesti wangi. Wangi juga bisa, tidak wangi juga bisa. Apa ada yang tidak wangi? Ada, misalnya bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii ini penyerbukannya dibantu oleh lalat. Ini zodiogamy yang pertama, itu dibantu oleh serangga atau entomogamy. Yang berikut, ornitogamy. Itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Nah, apa cirinya? Yang pertama menghasilkan madu. Jadi madu ini merupakan sumber bagi burung penghisap madu. Misalnya burung kolibri. Burung kolibri ini burungnya kecil, paruhnya kecil, panjang, berfungsi untuk menghisap madu. Nah, contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung kolibri, misalnya itu ada bunga mungkin alamanda, mungkin bunga sepatu. Nih, yang berikut itu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, apa ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar? Yang pertama, mekar pada malam hari. Nah, kenapa kok harus mekar pada malam hari? Sebab yang namanya kelelawar keluarnya itu pada malam hari. Kalau siang hari mungkin nanti yang menyerbuki, yang membantu bukan kelelawar, tapi golongannya serangga atau burung. Kemudian berukuran besar, kemudian berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Nah, contohnya bunga sedap malam. Berikut, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput atau melakogamy. Nah, kalian tahu yang namanya siput itu tidak akan bisa terbang. Tidak akan bisa memanjat pohon sampai tempat yang tinggi. Maka ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh siput
itu tumbuhannya perdu atau semak. Nah, silakan lihat sendiri, banyak sekali tumbuhan yang berupa perdu atau semak. Yang berikut, penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Nah, manusia ini bukan kok tanpa sengaja, tapi penyerbukannya memang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, ini hubungannya biasanya dengan nilai ekonomi. Makanya, ciri penyerbukan yang dibantu oleh manusia itu yang pertama, ya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kalau tidak laku dijual, walaupun dikembangkan, tidak dikembangkan, tidak laku, tidak mau orang itu mengembangkannya. Nah, yang kedua apa? Tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Jadi tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, sehingga harus dibantu oleh manusia. Apa contoh tumbuhannya? Misalnya vanili, anggrek. Nah, saya yakin kalian sudah tahu, atau mungkin bahkan sudah pernah dengar yang namanya tumbuhan vanili. Biasanya digunakan untuk aroma makanan, aroma mungkin bisa juga kue-kue lah. Nah, ini vanili ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, maka penyerbukannya dibantu oleh manusia. Yang berikut, anggrek. Nah, kalau dulu anggrek itu hanya ada sedikit sekali jenisnya, warnanya juga cuma sedikit. Tapi sekarang dapat kita temukan anggrek yang bermacam-macam, baik warnanya maupun jenisnya. Nah, anggrek-anggrek yang baru ini berasal dari penyerbukan perkawinan silang yang dilakukan oleh manusia. Karena kebetulan anggrek harganya mahal, vanili harganya mahal, sehingga manusia mau mengembangkan vanili dan anggrek tersebut ya demi kebutuhan manusia itu sendiri. Ini macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu terjadinya penyerbukan tersebut. Nah, mohon maaf saya kembali sebentar ke bagian atas. Mungkin ada yang terlupa dari yang saya sampaikan yang lalu tentang pengertian dari penyerbukan dan juga pembuahan. Penyerbukan ini berbeda dengan pembuahan. Kalau terjadi pembuahan, mesti diawali dari penyerbukan. Tapi kalau terjadi penyerbukan, belum tentu terjadi pembuahan. Loh, gimana kok bisa demikian? Penyerbukan ke opo? Pembuahan itu apa? Nah, penyerbukan itu menempelnya serbuk sari di kepala putih. Nah, jadi nempel tok namanya penyerbukan. Belum terjadi pembuahan. Nah, jadi kalau dulu mungkin ketika kalian di SD diistilahkan dengan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Nah, tapi ini belum tentu jatuh, bisa saja dari bawah ke atas, sehingga yang tepat adalah menempelnya serbuk sari di kepala putih. Nah, kalau pembuahan itu apa? Pembuahan itu meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan, berarti nanti meleburnya antara inti sel telur dengan inti sel sperma atau inti generatif dengan inti sel telur. Ini jika pada tumbuhan. Nanti lebih jelasnya tentang pembuahan kita bahas pada bagian pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Karena waktu yang sudah habis, saya akhiri sekian dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.